belum ya. Hal yang paling mendasar dari semua permasalahan manusia dan agama untuk apa manusia diciptakan oleh Tuhan. Gitu. Agama yang turunkan dari Tuhan pastilah akan menyinggung dan berarah untuk masalah mendasar ini. Ini masalahnya. Jadi kita tuh ngapain sih dari sini? Tuhan tuh apa? Untuk apa? Misalnya kita di sini. Itu masalah paling dasar. Gitu. Dan masalah itu adalah menjadi masalah yang dibahas di semua agama. Nah, saya akan menunjukkan dulu karena saya dari latar belakangnya sebagai seorang Muslim ya. Tapi nanti saya akan kelihatan dari semua agama menyinggung hal itu. Di hadis Rasulullah katakan ini, ya Rasulullah, apakah telah diketahui ahli surga dan ahli neraka? Ya Rasulullah, ya. Tanya, kalau begitu apa gunanya amal orang yang beramal? Rasulullah menjawab, masing-masing bekerja sesuai untuk apa dia diciptakan dan untuk apa yang dimudahkan kepadanya. Di hadis lain dari Bukhari, nah sama-sama di Bukhari juga. Imran bin Husain bertanya, ya Rasulullah, apa dasarnya kerja orang yang bekerja? Beliau menjawab, setiap orang dimudahkan mengerjakan apa yang dia telah diciptakan untuk itu. Gitu. Itu tuh masalah dasar sebetulnya. Jadi kita manusia ini diciptakan untuk apa? Gitu. Hal ini selalu diulang-ulang di berbagai agama, bahwa jadi inti dasarnya bahwa setiap manusia itu punya misi hidup. Masing-masing orang punya misi suci yang berbeda-beda yang telah Tuhan tugaskan padanya. Berdasarkan misi suci inilah untuk apa seorang diciptakan dan untuk apa dimudahkan kepadanya. Gitu. Jadi setiap kita tuh punya misi hidup. Kita tuh bukan seperti benih yang kita ditanam terus tumbuh jadi apapun gitu. Sebetulnya pada dasarnya begitu. Tapi nanti saya akan ceritakan kenapa manusia bisa jadi apapun. Nih, saya lupa mengeluarkan ini ya. Saya berangkat dari yang paling tua, dari agama Hindu dulu. Di agama Hindu itu sangat eksplisit hal-hal seperti itu, pengajaran-pengajaran seperti itu. Jadi bukan hal baru ya. Misalnya, ini di bab yang 17 itu. Ingat, ini dari bab kita. Ingat, berbakti menurut kewajibannya masing-masinglah seseorang bisa mencapai kesempurnaannya. Dengan berbakti pada kewajibannya masing-masing, seseorang mencapai kesempurnaan. Dengarkanlah itu. Dia sebagai asal mula dari semua makhluk dan berada di mana-mana, maka dengan menyembah Dia melalui pelaksanaan kewajiban masing-masing, orang dapat mencapai kesempurnaan. Lebih baik swadharma sendiri meskipun kurang sempurna pelaksanaannya, daripada dharma orang lain yang sempurna pelaksanaannya. Karena seseorang itu tidak akan berdosa jika melakukan kewajiban yang telah ditentukan oleh alamnya sendiri. Orang hendaknya jangan melepaskan pekerjaannya sesuai dengan diri, oh Arjuna. Meskipun mungkin ada kurangnya, karena semua usaha diselimuti oleh kekurangan-kekurangan, seperti halnya api oleh asap. Tuh, banyaknya saya nggak bisa bacakan semua dari Bhagavad Gita. Intinya dalam tradisi Hindu itu sebutnya dharma. Jadi bahwa setiap manusia itu punya dharma. Lebih baik mengerjakan dharma kita sendiri daripada mengerjakan dharma orang lain, sekalipun yang dharma orang lain yang kerjakan itu sempurna. Gitu. Terus dalam Socrates dan Plato itu dalam bukunya mereka cerita arete. Arete itu adalah suatu kebijakan gitu ya. Ketika orang itu jadi gini, manusia itu sudah kata Socrates itu manusia itu diciptakan seperti gunting, didesain untuk sesuatu. Gitu. Kalau gunting itu akan menggunting lebih efektif daripada pisau, daripada garpu gitu. Nah, dia menceritakan untuk arete gitu istilahnya. Terus kalau orang masuk ke kuil Delphi, di atas kuil Delphi itu ada tulisan notice auton, kenali dirimu sendiri. Itu tuh menjadi basis alasan ini pengajarannya Socrates gitu. Jadi intinya Socrates sangat percaya bahwa manusia itu punya blueprint gitu. Nah dia tuh selalu, makanya dia juga mengatakan bahwa dirinya adalah Maleotikos. Maleotikos itu adalah bidan, ibunya Socrates itu bidan. Dia menceritakan bahwa fungsi saya adalah membantu kelahiran pengetahuan dari murid-muridnya.
Jadi bukan orang mencekoh, tapi bagaimana membantu dari diri si murid ini keluar pengetahuan orisinalnya. Gitu. Dari Injil Barnabas ada itu, kalau di Injil Barnabas itu tentang kebun yang tidak berbuah, gitu. Kalau yang tidak berbuah, batang-batang pohon itu dipotong, dibuang, dibakar, gitu. Itu. Kemudian di perjanjian lama juga banyak, dan kaitan dengan roh Allah, ya mereka nyebutnya Allah, nggak apa-apa sih nyebutnya Allah. Itu di sekian banyak nih di perjanjian lama terkait dengan apa? Nih, misal di Mazmur, berbahagialah orang yang takwa dan hidup sesuai perintah. Kalau saya nyebut Allah nggak apa ya? Anda jangan tersinggung kalau saya menyebut Allah dalam Injil dari Allah. Ya, engkau makan dari hasil kerjamu dan hidup makmur sejahtera. Jadi itu dari perjanjian lama, dari perjanjian baru ini gitu. Saya contoh bacakan saja berapa ya, contoh karena nggak bisa semua. Zakaria, ayah dari anak ini dari Lukas 1:67. Zakaria, ayah dari anak itu dikuasai oleh Roh Allah sehingga ia dapat menyampaikan pesan Allah. Saya tuh gini, dan juga Al-Quran. Kalau dalam khasanah semit, kedarmaan atau kemisi hidupan itu selalu dikaitkan dengan permasalahan ruh, gitu. Orang-orang Kristen dan Yahudi menyebutnya Roh Kudus, kadang roh Allah, gitu, roh Allah, gitu ya. Tapi orang Islam Ruh Al-Quds, gitu. Cuman di Islam itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Ruh Al-Quds itu Jibril, ada yang tidak. Nah, saya mengikuti yang tidak. Ruh Al-Quds itu bukan Jibril. Jibril itu Ruh Al-Amin, Ruh Al-Amin, gitu. Nah, itu dalam agama Semit tentang misi hidupan itu tuh selalu dikaitkan dengan apa namanya? Ruh itu. Dalam salah satu tafsir sofistik itu diceritakan gini, perjalanan manusia dari perjalanan manusia itu bisa digambarkan dari perjalanan Adam hingga Rasulullah Muhammad SAW. Saya kasih garis besarnya saja. Dari Adam yang terjatuh karena berbuat dosa, gitu kan. Kemudian ada peristiwa yang agak ini rumit ya, saya kalau nggak bisa dijelaskan dalam waktu singkat aja. Saya cerita langsung ke Ibrahim aja yang mencari tanah yang dijanjikan. Ibrahim mencari tanah yang dijanjikan, tapi tidak menemukannya kan ya. Gitu. Kemudian Ishak punya anak Ishak Ismail, nanti Ishak punya anak Yakub punya anak 12 gitu ya, 12 anak. Dari 12 anak ini ada Yusuf, lahir Yusuf. Nah, nanti Yusuf ini dibawa ke ke Mesir. Itu tuh Yusuf itu merepresentasikan kondisi jiwa yang terkurung di bawah tanah, seperti jiwa yang terkubur di bawah raga gitu loh. Jadi karena raga ini jasad manusia ini kan punya kecenderungan ya. Kalau di Al-Quran tuh kita suka rancu nyebutnya syahwat dan hawa nafsu. Kita sering nyebut nafsu lu gitu aja. Nafsu itu apa maksudnya? Nafsu itu bisa artinya diri, jiwa gitu loh. Tapi hawa nafsu gitu, dan syahwat itu berbeda. Kalau syahwat itu di Al-Quran itu dikatakan segala kecenderungan yang material. Makanya dijadikan indah pada manusia itu syahwat. Disebutkan perempuan, anak-anak, terus emas, perhiasan, kayak gitu kan? Semua yang material. Jadi syahwat itu adalah hasrat yang material. Kenapa dia sifatnya hasrat material? Karena jasad manusia berasal dari bumi. Jasad berasal dari bumi. Bumi ini terjadi 70%-nya lautan, gitu kan? Begitu juga tubuh manusia, gitu loh. Kalau mati juga masuk ke bumi lagi dan diurai lagi, gitu kan ya? Nah, karena jasad ini berasal dari bumi, maka dia mencintai segala hal yang sama asalnya. Makanya itu disebut syahwat kalau dalam Islam itu. Jadi hal-hal yang material, HP baru gitu ya,
laptop baru, mobil baru, gitu. Ya segala yang berbau kepribadian yang mantap, gitu ya. Mobil pribadi, rumah pribadi. Nah, sementara hawa nafsu itu adalah segala hasrat yang non material. Misal, seorang ulama hidupnya sederhana, gak mau harta, hidup makan sehari cuma 2 kali, dan dia dikenal sebagai ulama yang zuhud. Tapi kemudian tersebarlah kabar kalau ulama itu memang zuhud tapi bego, tersinggung. Nah, hawa nafsu itu adalah hasrat-hasrat imateri, sombong, dengki, gitu loh, merasa lebih baik. Jadi dua hal itu. Nah, Yusuf menggambarkan tentang manusia yang terkubur di bawah tanah, dimasukkan ke dalam sumur, gitu kan ya, dimasukkan ke dalam penjara di bawah tanah, lupulan. Gitu. Yusuf selalu cerita tentang masuk ke bawah tanah dan mimpi yang mulai benar, gitu loh. Ada penglihatan-penglihatan. Nah, tapi orang harus pindah ke fase Musa. Musa ini adalah orang yang mengajak hijrah. Jadi diajaklah manusia itu keluar dan hijrah dari. Nah, waktu Musa datang itu kan orang-orang Bani Israel itu sedang dalam perbudakan oleh Fir'aun kan. Nah, Ibnu Arabi itu menceritakan Mesir itu sebagai Madinahnya badan gitu. Jadi di situ tuh ada peristiwa. Ini ada perlambangan lagi dalam tafsir sufi itu sering katakan bahwa jiwa laki-laki itu melambang jiwa, seringkali melambangkan jiwa. Perempuan itu melambangkan jasad. Jadi pernikahan jiwa dengan jasad harusnya begitu. Harusnya terjadi seperti itu. Nah, waktu di Mesir yang terjadi adalah Firaun keluarga Firaun membunuh anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak perempuanmu. Nah, di situ adalah fase di mana kesenangan jasadiah kita dirayakan, gitu loh. Dan jiwa dimatikan, gitu. Nah, nanti harus hijrah, gitu ya. Harus hijrah. Nanti setelah hijrah itu mereka sampai ke tanah yang dijanjikan itu. Nah, tanah yang dijanjikan itu apa sih? Palestina itu. Untuk diri manusia ini sekali lagi saya sedang menceritakan itu ada peristiwa sejarah, runutan sejarah. Tapi runutan itu bisa diproyeksikan ke dalam perjalanan satu manusia. Nah, mencari tanah dijanjikan yang hari ini selalu diributkan oleh 3 agama. Palestina itu lambang apa kalau dari diri kita? Itu kol. Jadi sewaktu Daud setelah masuk ke hijrah, maka harus berjihad, masuk ke fase Nabi Daud. Nah, di zaman Nabi Daud itu, Nabi Daud seumur hidup berperang. Nah, seperti orang yang mendapati kaumnya penuh dengan hawa nafsu, banyak dengki, sombong, merasa paling suci, merasa paling benar, kelompok saya yang paling suci lah, itu salah, itu kafir, sebagainya gitu. Juga kecintaan-kecintaan lain. Nah, Nabi Daud itu adalah cerita tentang jihad gitu, menaklukkan hawa nafsu di dalam kaum. Proyeksi dari kita itu. Setelah itu masuk ke fase Sulaiman. Sulaiman itu mendirikan Ka'bah di muka bumi. Di situ dan tidak ada Tuhan yang disembah. Kaum itu sudah dibersihkan dari hawa nafsu, dari syahwat, gitu ya. Maka didirikan Ka'bah di situ, tidak ada Tuhan yang disembah selain aku. Maka Nabi Sulaiman kan cerita tentang pembentukan Ka'bah ini ya. Nanti ada fase ke Nabi berikutnya sampai ke Isa. Nah, Isa itu ada Roh Kudus. Nabi Isa dalam Al-Quran selalu dengan Roh Kudus, termasuk dalam Kristen juga Injil. Nah, itu terkait permasalahan bagaimana orang menemukan dharma, ya, misi hidupnya. Nah, Rasulullah SAW adalah cerita tentang manusia yang telah menemukan misi hidupnya dan hidup dalam dharma itu. Jadi perjalanan manusia itu adalah dari Adam sampai Rasulullah SAW, itu adalah perjalanan satu manusia sebetulnya. Gitu. Nah, itu saya nggak bisa cerita panjang karena sekali lagi itu terlalu panjang untuk menceritakan. Mungkin juga Anda, ya masa sih sebagainya, terserah gitu. Yang ingin saya turunkan di sini adalah energi minimal. Nah, dari permasalahan bahwa orang itu punya misi hidup, yang di sini tuh